Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Maulana. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu berkembang secara lisan maupun tulisan. Berkembang pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ini terus berkembang seiring ejaannya Van Ophuijsen, Sowandi, Melindo, bahkan ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Bahasa Indonesia telah dikenal oleh khalayak Melayu merupakan bahasa Melayu yang sering disebut dengan lingua franca, yang berarti bahasa perhubungan. Bahasa Melayu sudah digunakan terlebih dahulu, yang digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia sejak lama. Kemudian seiringnya waktu, para pemuda mempermasalahkan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa persatuan. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu ini diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Hal ini telah disetujui bersama oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Ini telah disetujui bersama pada tahun 2 Mei 1926. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi dan eksistensi yang lebih bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup panjang. Bahasa Indonesia ini telah menjadi begitu kuat hingga saat ini, yang berawal dari bahasa Melayu yang sering kontak atau berkomunikasi dengan budaya asing, kemudian menggunakan bahasa Melayu dan akhirnya diganti menjadi bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia ini memiliki 3 kategori perkembangan. Yang pertama itu bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu ini ialah diikrarkan kembali oleh para pemuda pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, yang kemudian diterima oleh masyarakat. Yang kedua ini bahasa resmi negara. Telah digunakan sejak selama ditetapkannya dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga itu adalah bahasa internasional. Bahasa internasional ini telah direncanakan dan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia UU 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menyatukan dan menjadi identitas, menjadi kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia ini diharapkan terus dapat merekatkan setiap suku bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.